bersama. Ya, hari ini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau ada suara, gangguan teknis atau apa bisa interupsi kapan saja ya, tidak apa-apa. Ya, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan karena kami hari ini bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau menolong hamba-Mu dan juga kami semua Tuhan, baik yang menyampaikan maupun mendengarkan, biarlah ada penyertaan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti maksud daripada firman Tuhan. Kami serahkan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, hari ini kita akan bersama-sama mencoba merenungkan makna Natal, gitu ya. Makna Natal karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Saya akan membacakan kepada saudara terlebih dahulu dari firman Tuhan, kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Jadi Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ya. Jadi ayat ini merupakan salah satu bagian yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai inkarnasi daripada Tuhan Yesus, sehingga ini menjadi salah satu ayat yang paling cocok buat kita untuk merenungkan makna Natal. Jadi sebetulnya arti Natal itu apa ya? Jadi kalau kita melihat ya, apalagi di dalam negara Barat ya, di Amerika, di negara-negara Barat itu Natal itu sangat semarak ya. Bahkan juga di Asia, suasana Natal dari mulai awal Desember bahkan dari November itu sudah terasa begitu ya. Kita merasakan kalau setiap mau Natal itu ada perasaan tenang, ada perasaan damai. Walaupun tidak semua orang, terutama mereka yang masih belum percaya Tuhan itu mengerti arti Natal itu apa. Nah, bagi kita orang Kristen ya, makna Natal itu adalah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Berarti Allah yang menjelma, firman yang menjelma menjadi manusia. Itu adalah makna Natal. Dan seringkali orang yang belum menjadi Kristen itu tidak mengerti kenapa kok Allah menjadi manusia ya. Artinya apa ya? Kalau Allah ada lalu Allah menjadi manusia. Loh, itu maksudnya apa ya? Ada banyak orang yang bilang kita sendiri aja belum tentu percaya kalau Tuhan itu ada. Nah, sekarang orang Kristen bilang Tuhan menjadi manusia. Waduh, ini kok lebih sulit begitu. Jadi banyak orang yang kurang mengerti. Tapi di sisi yang lain ya, di sisi yang lain banyak orang di dunia ini, terutama di negara barat misalnya, yang mengasosiasikan Natal itu dengan hadiah begitu. Jadi anak-anak kecil bahkan seorang dewasa, kalau tiap hari Natal itu saling bertukar kado ya. Atau juga untuk anak kecil itu mereka menunggu Sinterklas atau Santa Claus untuk membagikan mereka hadiah. Jadi Natal itu artinya saling membagi hadiah atau saling memberikan hadiah begitu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang Kristen juga bingung. Loh, Natal itu hubungannya apa ya dengan hadiah? Natal itu kan soal Allah yang menjadi manusia. Ini kenapa kok sekarang seolah-olah sepertinya diselewengkan begitu ya? Maknanya ini kok sepertinya makna menjadi kita menunggu hadiah atau saling bertukar kado ya. Kalau orang ulang tahun bertukar kado itu ya maklum ya, memang seharusnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya yang ulang tahun itu sebenarnya Tuhan Yesus begitu ya. Itu kita yang memberi hadiah ke Tuhan Yesus. Kok ini saling membagi hadiah begitu? Kok aneh? Jadi di sini Natal itu ada semacam dua makna ya. Makna yang pertama itu Allah yang menjadi manusia. Nah, makna yang kedua itu adalah makna di mana kita memberikan hadiah atau menerima hadiah. Nah, ini bagaimana ini? Nah,
Melalui perenungan ini kita melihat bahwa sebetulnya ini ada hubungannya begitu. Jadi Allah yang telah menjadi manusia, itu benar, itu mengenai Natal. Tapi sebetulnya walaupun Natal itu bukan soal Santa Claus ya, soal Tuhan Yesus, tapi Natal itu ada hubungannya dengan kita membagi dan menerima hadiah. Begitu. Jadi ini sebetulnya ada hubungannya ya. Nah, nanti ini kita akan mencoba melihat bersama-sama hubungannya apa antara Allah menjadi manusia dan kita menerima atau membagi hadiah begitu. Hubungannya di mana itu? Nah, nanti kita akan melihat dengan lebih jelas. Nah, perenungan dari hari ini ya, perenungan dari hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian ya. Dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Bagian yang kedua itu Allah yang ingin menjadi manusia ya. Dan bagian yang ketiga yang terakhir itu adalah bagaimana manusia dengan cara yang benar itu menjadi seperti Allah. Jadi sekali lagi ada 3 bagian ya. Manusia yang mau menjadi seperti Allah, Allah yang mau menjadi manusia, dan bagaimana manusia dengan cara yang tepat itu menjadi seperti Allah. Nah, melalui 3 bagian ini nanti kita bisa merenungkan makna Natal. Apa itu artinya Allah menjadi manusia dan bahwa kita itu menerima hadiah atau membagi hadiah. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ya, sebetulnya Alkitab itu ceritanya dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab itu ceritanya menyangkut 3 bagian ini sebetulnya. Manusia yang kepingin jadi seperti Allah, Allah yang ingin jadi manusia, dan bagaimana manusia itu menjadi seperti Allah dengan cara yang benar. Ini sebetulnya Alkitab ceritanya ini. Dari awal sampai akhir. Ya. Manusia ingin jadi seperti Tuhan, Tuhan menjelma jadi manusia, dan Tuhan mengajak manusia untuk menjadi seperti Tuhan. Jadi Alkitab ini ceritanya sebetulnya 3 ini. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ya. Jatuh di dalam dosa itu karena mereka ingin menjadi seperti Tuhan, begitu. Ya. Mereka ingin menjadi seperti Allah, mereka makan pohon pengetahuan baik dan benar, lalu mereka ingin jadi seperti Allah. Nah, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Nah, mengapa ya kok manusia kepingin jadi seperti Tuhan? Ini latar belakangnya apa ya? Dan di Alkitab dikatakan bahwa semua manusia yang berdosa, termasuk kita di dalamnya, kita ini ada semacam kecenderungan ingin menuhankan diri kita sendiri. Gitu. Kita ingin menjadi seperti Tuhan. Nah, ini masalah kita sendiri. Masalah kita adalah kita mau menuhankan diri kita. Ya. Nah, mengapa ya? Mengapa kita mau menuhankan diri kita? Mengapa? Karena sebetulnya kita ini semua butuh Tuhan. Kita semua perlu Tuhan. Kita semua perlu Tuhan karena kita ada semacam ketakutan. Gitu. Nah, setiap manusia itu punya ketakutan. Manusia itu ada ketakutan. Mengapa? Ada ketakutan macam-macam begitu ya. Ada satu orang yang mungkin takut meninggal, takut mati. Ada orang lain yang takut mungkin bisnisnya gagal. Ada orang yang mungkin takut sakit atau takut kena pandemi gitu ya. Dan banyak sekali, ketakutan itu banyak sekali. Takut gagal, takut mati ya. Takut hidupnya sial, ada semacam ketakutan gitu ya. Dan ketakutan ini merupakan sesuatu yang besar sekali. Ketakutan ini menjadi semacam Tuhan istilahnya ya, menjadi semacam monster yang jahat gitu, ketakutan yang besar. Dan supaya manusia itu menghibur dirinya sendiri, maka manusia itu kepingin jadi seperti apa? Seperti Tuhan begitu. Jadi dia ingin mengatur segala sesuatu supaya dia bisa mengendalikan ketakutannya. Manusia ingin jadi Tuhan supaya dia bisa mengendalikan ketakutannya. Tetapi repotnya ya, di saat manusia mau menjadi seperti Tuhan, itu manusia mesti menuhankan sesuatu yang lain begitu. Ya. Jadi kalau kita mau menjadikan diri kita Tuhan, kita mesti mencari Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu apa? Mungkin bagi sebagian orang Tuhannya itu adalah bisnisnya. Mungkin bagi sebagian orang Tuhannya itu adalah mukanya nih. Mukanya, kecantikannya. Mungkin bagi orang yang lain reputasinya. Mungkin bagi orang lain adalah kesuksesannya. Ya. Jadi ini semua dijadikan seperti Tuhan supaya apa? Supaya dia jadi juga seperti Tuhan gitu, bisa berbangga dan supaya dia bisa melawan istilahnya nih ya, monster yang jahat ini, yang dia takutkan ini begitu.
Nah, untuk mengerti hal ini, itu ada satu cerita yang menarik ya. Cerita yang menarik yang berdasarkan suatu film ya. Film ini juga berdasarkan kisah nyata sebetulnya ya. Kalau mungkin saudara ada yang pernah lihat ya, atau ada yang ingat, film ini mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu ya, saya lupa ya. Itu judulnya The Vow ya. The Vow itu The Vow, janji gitu, The Vow. Nah, ini berdasarkan kisah nyata. Jadi film ini cerita mengenai pasangan suami istri yang baru menikah gitu ya. Pasangan suami istri yang baru menikah selama 5 tahun. Dan mereka ini saling cinta gitu, saling cinta, hidupnya itu romantis sekali. Dalam 5 tahun ini hidupnya akur, hidupnya itu penuh kasih sayang. Nah, suatu waktu ya, mereka itu lagi traveling di tengah musim dingin gitu. Musim dingin di Amerika, yang di bagian Amerika yang musim dinginnya itu keras begitu ya. Nah, terjadi kecelakaan. Nah, waktu terjadi kecelakaan ini apa yang terjadi? Suaminya ini luka ringan, tetapi istrinya luka berat. Istrinya luka berat, kepalanya cedera. Nah, akhirnya di dalam cedera itu istrinya mengalami amnesia, gangguan ingatan. Nah, repotnya nih ya, istrinya lupa. Lupanya apa? Ingatan selama 5 tahun ini lupa. Waduh, lupa kalau laki di sebelahnya itu suaminya, lupa dia. Lupa. Jadi selama 5 tahun ini apa yang romantis itu lupa semua. Wah, yang lebih repot lagi, istrinya ingat sebelum ketemu suaminya ini justru ingat sama pacarnya. Pacar sebelum ketemu suaminya. Wah, repot. Jadi suaminya lupa, nggak tahu suaminya siapa, tapi malah ingat pacarnya gitu. Nah, suaminya itu dengan jerih lelah, dengan susah payah, suaminya berusaha memenangkan cintanya istrinya lagi. Ya, romantis ya, berusaha untuk berpacaran lagi, memenangkan istrinya lagi, karena kebetulan eh, apa namanya pacar istrinya yang dulu ini kebetulan bukan orang yang baik gitu, tapi istrinya mengejar itu. Jadi setiap orang itu ada ketakutan gitu ya, setiap orang itu ada takut tidak dicintai, tiap orang itu ada takut ditolak gitu. Nah, termasuk si istri ini ada takut, dia ada ketakutan untuk tidak dicintai, ditolak, dia butuh cinta. Tapi masalahnya dia lupa. Lupa bahwa cintanya yang paling sejati itu dari suaminya. Karena dia lupa suaminya, akhirnya dia mencari cinta di tempat yang salah. Dia mencari cinta dari siapa nih? Dari si pacarnya yang lama, supaya dia merasa dicintai. Nah, ini sebetulnya adalah penyakit manusia. Sebetulnya cerita Alkitab itu kurang lebih seperti ini. Ya. Tiap manusia, saudara dan saya, itu ada keinginan yang paling dalam supaya kita itu dicintai, supaya kita itu diterima, ya, supaya kita dicintai oleh cinta yang besar, yang tanpa syarat, cinta dari Tuhan sendiri. Tapi masalahnya karena dosa, ya, kita itu sering lupa akan Tuhan. Karena dosa, kita mengabaikan Tuhan. Kita takut nih, kita takut ditolak. Nah, tadi saya kan bilang, kita takut monster. Kita takut kita mati, kita takut kita sakit, kita takut hidup kita tidak baik. Ya, banyak ketakutan. Nah, ketakutan-ketakutan ini semua apa, saudara? Ketakutan ini ada pesan. Pesan apa? Kita tidak dicintai. Jadi kalau ada orang yang takut sekali gagal misalnya, atau takut sekali bisnisnya hancur, atau takut sekali keluarganya hancur, atau takut sekali dia nggak sakit, dia sakit. Ketakutan ini sebetulnya artinya apa? Kamu tidak berarti, kamu ditolak, kamu bukan siapa-siapa. Jadi kita takut. Nah, akibatnya karena kita takut, kita berusaha untuk tampil beda. Tampil beda itu dengan cara apa? Nah, dengan cara kita cari pacar yang palsu, mencari kasih di dalam tempat yang salah. Kita mencari kasih lewat apa? Kita mencari kasih lewat kekayaan. Kita mencari kasih lewat apa? Lewat perasaan kita disayang orang lain, lewat kita diterima orang lain. Jadi kita mencari kasih di tempat yang salah. Waktu kita merasa sukses, nah, kita merasa kesuksesan kita bilang apa ke kita nih? Oh, kamu diterima. Waktu kita merasa kita terkenal, kita diterima orang banyak, muka kita cantik nih, muka kita baik, ya, kita merasa orang lain bilang apa? Kita sanggup diterima. Waktu kita merasa kita sehat, kita bersyukur, tapi sebetulnya kita ngasih tahu diri kita sendiri, memberitahu diri kita sendiri bahwa kita ini oke, kita bisa diterima. Nah, seperti itu ya, ibaratnya ya. Nah, jadi akibatnya supaya kita menekan rasa takut, ya,
Supaya kita menghibur diri sendiri, ya kita pakai cara apa? Kita mencari kasih di tempat yang salah. Kita mencari kasih di dalam kekayaan kita, kesehatan kita, dan hal yang lain. Nah, ibaratnya ini artinya apa? Mencari kasih di tempat yang salah itu akhirnya kita menuhankan diri sendiri. Kita menganggap diri sendiri beres. Jadi hidup memberhalakan, ya, hidup menyembah berhala. Di dalam Alkitab hidup menyembah berhala itu selalu ada 3 arti. Ya, selalu ada 3 arti. 3 artinya itu apa? Pertama, karena kita takut. Ya, kita takut akan ada ancaman. Tiap orang itu pasti ada ketakutan yang paling besar. Dan yang kedua, karena kita takut, kita perlu backing nih. Backingan kita apa? Ya mungkin kecantikan kita, kekayaan kita, kesehatan kita, keluarga kita. Nah, ini backingan kita. Dan ketiga, karena kita punya backing, kita merasa sombong. Nah, sombong ini artinya apa? Menuhankan diri sendiri. Jadi kita menuhankan backingan kita menuhankan diri kita sendiri. Nah, ini artinya menyembah berhala. Jadi seperti orang yang merasa terancam. Ya. Misalnya orang ini di Indonesia nih merasa terancam, takut ditangkap sama KPK nih misalnya, atau takut ditangkap sama polisi. Dia ada ketakutan. Tapi dalam ketakutan ini dia merasa aman karena apa? Ada backingan. Gua ada backing nih. Tapi dengan ada backing ini dia merasa apa? Sombong. Wah, aku nggak mungkin ketangkap. Aku aman. Nah, ini ibaratnya orang yang menyembah berhala. Jadi dia menuhankan backingannya dia, kekayaannya dia, kepandaiannya dia, lalu dia menuhankan apa? Dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita itu dengan menuhankan diri kita sendiri, kita juga menuhankan sesuatu yang lain, kekayaan kita macam-macam gitu. Nah, akhirnya cepat atau lambat kita akan menemukan bahwa di dunia ini apa yang kita sembah, ya apa yang kita tuhankan itu sebetulnya bukan Tuhan. Dia tidak akan sanggup menjadi Tuhan. Ya. Sebagaimanapun kita berusaha untuk membuat kekayaan kita jadi sandaran, akhirnya kita membuktikan, kita melihat kekayaan kita nggak bisa disandari. Kalau kita menjadikan kekayaan kita itu menjadi Tuhan, nah kekayaan kita akhirnya kasih tahu kita, mereka tidak mampu. Mereka tidak kuat untuk membuat diri kita, mereka itu menjadi Tuhan kita. Kalau kita menjadikan penerimaan orang lain, entah keluarga kita, entah teman kita sebagai Tuhan, nah, akibatnya kita cepat atau lambat, kita akan menemukan bahwa mereka tidak bisa memuaskan kita. Di dunia ini tidak ada hal yang di dunia ini, ya, semua hal di dunia ini terbatas dan mereka tidak mungkin bisa memuaskan kebutuhan kita. Kita butuh dicintai, tapi sebagaimanapun banyaknya uang yang kita punyai, tidak mungkin bisa memuaskan kita. Kita butuh dicintai orang lain, tapi sebagaimana besarnya cinta orang lain, dia juga tidak bisa memuaskan kita. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hati kita itu menjadi kosong. Akibatnya ketakutan kita malah makin bertambah banyak. Tadi backingan kita adalah kekayaan kita, tapi kekayaan kita bisa habis. Tadi backingan kita mungkin adalah orang yang kita cintai, tapi orang yang kita cintai bisa meninggalkan kita. Mungkin kesehatan kita, tapi kesehatan kita juga sementara. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang bersifat kekal. Dan ini akan membuat kita itu merasa apa, saudara? Merasa tidak puas begitu. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita itu merasa tenang, merasa aman. Sehingga akibatnya apa yang terjadi? Nah, kita pertamanya kan mau menghindari monster, ya. Mau menghindari sesuatu yang kita takutkan. Akibatnya kita menemukan justru yang kita sandari ini, kekayaan ataupun reputasi ataupun kasih dari orang lain yang kita sadari ini, malah sebetulnya mereka itu menjadi monster juga begitu. Ya, menjadi monster yang menyamar gitu ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Tionghoa itu monster yang menyamar, itu waktu kedoknya terbuka itu dalam bahasa Tionghoa itu pohuabi. Pohuabi itu maksudnya apa? Apa namanya? Kedoknya gitu ya. Itu berdasarkan cerita di Tiongkok itu dulu ada cerita ya, mungkin saudara tahu ya, Sun Gokong, cerita Sun Gokong ya, Kerasakti gitu ya. Jadi cerita Sun Gokong itu banyak siluman-siluman gitu ya. Nah, siluman-siluman itu menakutkan sekali ya. Siluman itu adalah monster-monster yang menakutkan. Tapi seringkali monster-monster ini
untuk menipu Sun Gokong, terutama menipu gurunya Sun Gokong yang polos itu ya. Itu monster-monster ini jadi perempuan cantik. Jadi orang yang sangat cantik gitu ya. Orang perempuan cantik untuk menipu, tapi begitu tertipu, wabi. Mukanya yang dari kulit itu, mukanya yang dari plastik nih istilahnya kalau kita bahasa sehari-hari ya. Itu dibuka lalu terbuka nih kedoknya. Nah, manusia itu seperti itu. Nah, begitu dia mengejar kekayaan mati-matian, ya, begitu dia mengejar kekayaan mati-matian dan terlalu banyak bekerja sehingga dia nggak ada waktu dengan keluarganya, nggak ada waktu dengan orang lain, akibatnya dia menyesal. Sebelum dia meninggal, ya, sebelum orang meninggal itu tidak ada yang menyesal seperti ini. Aduh, kok aku tempo hari nggak masuk kantor lebih lama ya? Aduh, kok aku tempo hari nggak cuan uang lebih banyak ya? Tapi kebanyakan itu menyesalnya apa? Kok waktu sama istriku, sama suamiku, sama anakku jadi nggak ada. Akibatnya dia melihat apa yang disandari itu merupakan monsternya. Begitu. Jadi akibatnya gagal. Nah, dia gagal total. Ya. Nah, orang yang merasa menyembah berhala, mengandalkan berhala, akhirnya mereka itu merasa apa? Tertipu. Ya. Akibatnya mereka mau menjadi orang yang lebih baik. Ya. Jadi orang-orang yang menyadari bahwa kekayaan, bahwa reputasi, nama baik, atau bahwa kecantikan itu menipu, akibatnya orang-orang seperti ini adalah orang yang mau hidup lebih baik. Dan bagaimana cara hidup lebih baik itu? Cara hidup lebih baik itu menjadi orang yang bermoral. Orang yang mau memperhatikan keluarganya sekarang. Mau dekat sama keluarganya. Orang yang hidup beragama dengan baik. Ya, orang ini mungkin banyak berdoa, banyak ke gereja. Jadi hidupnya jadi lebih stabil. Nah, dulu hidupku nggak stabil. Dulu aku mengejar reputasi. Aku mengejar nama baik. Aku mengejar pekerjaan. Aku mengejar uang. Akibatnya apa? Aku nggak ada waktu dengan keluargaku. Aku nggak ada waktu untuk Tuhan. Nah, sekarang aku menjadi orang yang lebih baik. Aku mau hidupku stabil. Ya. Aku mau hidupku stabil. Aku mau mengejar Tuhan. Aku mau sering ke gereja. Aku mau hidup bersama dengan anak-anakku. Pokoknya aku mau lebih baik begitu. Nah, sekarang hidupnya jadi lebih stabil lagi, ya, lebih stabil. Tapi sebetulnya dia merasa masih ada masalah ini sekarang. Masih ada masalah. Karena apa? Karena sebetulnya walaupun dia ke gereja, walaupun hidupnya sekarang jadi lebih baik, tapi sebetulnya dia memanfaatkan gereja, memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan hidup keluarganya itu untuk membuat dia merasa aman. Ya. Jadi dia masih belum menyembah Tuhan sebetulnya. Dia masih belum menyembah Tuhan. Dia itu sebetulnya masih menyembah dirinya sendiri. Hidupnya itu fokusnya ya cuma di dirinya sendiri sebetulnya. Ya. Jadi walaupun dia sering begereja atau berdoa, tapi sebetulnya dia berdoa supaya apa? Supaya hidupku ini aman. Supaya aku jadi orang lebih enak. Supaya aku keluargaku aman. Supaya nanti ujung-ujungnya sama, supaya mungkin bisnisku lancar. Ya. Jadi sebetulnya dia masih memperalat Tuhan untuk dirinya sendiri. Jadi orang seperti ini ya, walaupun kelihatannya bagus ya, dia mengasihi anaknya, dia mengasihi orang lain, tapi sebetulnya dia masih merasa takut nih. Masih ada ketakutan nih. Ketakutan untuk ditolak oleh Tuhan sendiri. Ketakutan untuk hidupnya jadi lebih susah. Nah, orang yang mengasihi orang lain, tetapi keluar dari ketakutan, maka kasihnya itu akan jadi berubah. Ini menarik sekali. Jadi contohnya ya, di dalam psikologi ya, di dalam dunia pendidikan ya, orang tua yang mengasihi anak, tapi mengasihi anak itu sebetulnya keluar dari rasa tidak aman dari orang tua itu. Kasihnya itu bisa menjadi overprotective. Jadi kasihnya itu menjadi terlalu melindungi anaknya, tidak memberikan kebebasan buat anaknya. Jadi anaknya kalau renang, aduh kamu jangan renang. Kalau renang nanti bisa terjadi kecelakaan, tenggelam. Anaknya minta sepak bola, aduh jangan sepak bola, nanti sepak bola bisa cedera, tulang patah misalnya. Atau kasihnya ini menjadi kasih yang memanjakan sekali. Anaknya terlalu dilindungi sehingga anaknya itu nggak boleh susah begitu. Mau minta apa mesti diturutin. Nah sebetulnya terjadi kasih semacam ini. Itu kenapa? Karena sebetulnya ya ada rasa tidak aman. Jadi anaknya ini dijadikan semacam berhalanya dia. Dan sekali lagi seperti yang tadi saya bilang, kalau kita memberhalakan anak, itu sebetulnya kita memberhalakan diri sendiri. Gitu. Kita merasa bahwa kita ini mesti dilindungi. Gitu.
Jadi menggunakan anak untuk melindungi diri sendiri. Sama, orang menyembah Tuhan, berdoa buat Tuhan. Ya, kelihatannya rajin ke gereja, kelihatannya berdoa. Tapi sebetulnya dia bukan menyembah Tuhan. Sebetulnya dalam tanda kutip nih ya, dia memberhalakan Tuhan. Karena apa? Dia mau memberhalakan diri sendiri. Jadi aku ikut Tuhan ke gereja supaya apa? Nah, supaya hidupku tenang, supaya bisnisku lancar. Jadi sebetulnya Tuhan itu cuma menjadi asisten pribadi gitu, untuk membuat hidupnya lebih baik. Ya. Jadi ada orang pernah ditanya nih ya, teman saya pernah tanya satu orang jemaat, kenapa kok kamu ke gereja terus ya? Walaupun saya lihat kamu di gereja itu kalau khotbah mesti ngantuk. Gitu. Ya. Kenapa nggak di rumah aja? Dia bilang, waduh, kalau saya nggak ke gereja nanti takut sial nanti takut toko saya nggak rame nanti. Ya berarti sebetulnya hidupnya itu masih belum berpusat ke Tuhan, berpusat kepada diri sendiri. Nah, orang seperti ini kelihatannya lebih baik dari tadi. Kalau tadi itu mengejar kekayaan, mengejar nama baik, ini sekarang ya kelihatannya mengejar Tuhan, membangun keluarganya sendiri. Tapi sebetulnya sama. Ya, sama. Dia masih mau apa namanya nih? Dia masih mau menuhankan diri sendiri. Hidupnya itu berpusat pada dirinya. Akhirnya cepat atau lambat orang seperti ini akan kecewa. Ketika muncul penderitaan, misalnya, dia akan gampang sekali protes kepada Tuhan. Tiap pada waktu anaknya atau keluarganya tidak bisa dia atur misalnya, nah, dia akan hancur hati. Jadi tetap aja hidup ini tetap akan menjadi menakutkan selama kita itu bersikapnya masih salah gitu. Nah, ada satu cerita ya, cerita menarik ya. Cerita ini fiksi sih, cerita fiksi dari seorang sastrawan Inggris ya, Somerset Maugham. Tapi saya akan mencoba menerjemahkan cerita ini di dalam bahasa yang kita mengerti, dalam bahasa yang kita mengerti. Jadi ada satu cerita ya, ada satu orang anak ya. Anak ini misalnya tinggal di LA nih ya, tinggal di California, tinggal di LA. Lalu anak ini jalan-jalan ketemu malaikat maut, the angel of death. Nah, kalau ceritanya orang ketemu malaikat maut itu berarti mau dijemput nih ya, berarti mau mati nih ya. Anak ini ketemu malaikat maut, kaget anaknya. Malaikat mautnya juga kaget. Waduh, kaget pada kagetnya gitu ya. Terus anaknya ini lari pulang ke papanya. Waduh, aku ketemu malaikat maut nih, nggak beres nih. Kasih saya uang, saya mau beli tiket. Saya akan malam ini saya terbang ke New York City. Hari ini sore ini saya langsung terbang ke New York City, agak jauhan ya, dari West Coast ke East Coast, supaya saya menghindari malaikat maut. Terus papanya bilang ya udah, terus dia terbang ke New York City. Malaikat maut ini disamperin akhirnya sama malaikat-malaikat yang lain. Ngapain sih kamu kok nakutin anak itu? Malaikat mautnya, saya ketemu dia di LA juga kaget. Padahal saya rencananya mau jemput dia di New York City, katanya seperti itu. Ya, jadi sebetulnya nggak bisa dihindari gitu ya, nggak bisa dihindari. Orang mau bagaimanapun menghindar akhirnya kena gitu. Nah, ibaratnya akhirnya kita itu merasa putus asa. Pada waktu kita mau menjadikan diri kita Tuhan, saat kita menjadikan diri kita Tuhan ya saudara-saudara, saat kita mau menjadikan diri kita pusat dari segala sesuatu, kita akan kecewa. Kita akan kecewa dan kita akan tertipu. Monster yang kita takuti itu akan menjelma. Menjelma menjadi hal yang kelihatannya baik, tapi kita digiring untuk ditipu. Nah, ini masalahnya. Jadi ini cerita dari manusia yang ingin jadi Tuhan. Manusia ingin jadi Tuhan, manusia yang mencari cinta di tempat yang salah. Akibatnya apa? Kecewa sekali, tertipu sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Allah yang ingin jadi manusia. Jadi Alkitab itu menarik ya. Di dalam Alkitab itu manusia mati-matian pengen jadi seperti Tuhan. Tapi Tuhan malah kepingin jadi seperti manusia. Nah, ini merupakan kebenaran iman Kristen yang luar biasa. Manusia ingin jadi seperti Allah, tapi Allah ingin jadi manusia. Manusia butuh Allah, tapi tidak bisa mengenal Allah. Ya, manusia butuh Allah, tapi tidak mengenal Allah. Sama seperti cerita tadi. Orang itu, perempuan itu hilang ingatan, lupa ingatan. Dia butuh kasih, tapi tidak mengenal kasih yang benar di mana. Oleh karena itu, Allah menjadi manusia. Sehingga manusia lewat melihat Allah yang menjadi manusia bisa menemukan Allah. Sekali lagi, manusia
butuh Allah, tapi tidak kenal Allah. Malah ingin jadi seperti Allah. Allah untuk memberikan kepada manusia, untuk memberitahukan kepada manusia siapa Allah yang sejati. Allah menjadi manusia. Jadi lewat manusia yang sejati, lewat Yesus, manusia bisa mengenal Allah yang sejati. Nah, ini luar biasa sekali. Lewat manusia yang sejati Tuhan Yesus, kita bisa mengenal Allah yang sejati. Nah, di Alkitab dikatakan seperti ini. Yesus, ya Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini bahasa ini agak sulit dimengerti ya. Artinya apa? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Nah, artinya ini kurang lebih seperti ini ya kalau mau diterjemahkan. Yesus ya, Yesus tidak menganggap kealahannya dia ini sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau dimanipulasi. Jadi artinya seperti ini, bahwa Yesus walaupun Allah tidak menganggap kealahannya dia itu sebagai sesuatu yang bisa dimanipulasi, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini beda dengan manusia ya. Manusia itu kalau menjadi seperti Allah, kalau menjadi seperti presiden atau menjadi seperti raja, wah dia pasti manfaatkan semuanya untuk kepentingan pribadi. Nah, gitu. Ya, dia pasti manfaatkan semua untuk mendatangkan kepentingan pribadi. Tapi Yesus yang adalah Allah berbeda logikanya. Dia walaupun Allah tidak menganggap kealahannya itu sebagai sesuatu untuk mendatangkan nama baiknya dia sendiri, untuk mendatangkan kekayaannya, untuk memenuhi keinginannya, malah dia mau merendahkan diri menjadi manusia. Jadi walaupun dia adalah Allah yang luar biasa, ya, dia mau masuk merendahkan diri, ya, masuk ke dunia ini lahir di palungan yang sederhana, ya, menjadi manusia. Nah, ini berbeda dengan logika orang dunia ya. Orang dunia itu kalau sudah punya status, sudah punya kuasa, ya, dia akan memamerkan dirinya. Dia akan memanfaatkan, tapi Allah tidak demikian, ya. Oleh karena itu kita melihat teladan Allah yang rendah hati. Walaupun dia itu Allah yang luar biasa, dia masuk menjadi manusia, merendahkan dirinya. Tetapi sebetulnya ya, pengertian seperti ini masih kurang tepat. Ini sekali lagi ya, ini ada sesuatu yang lebih dalam. Kalau kita lihat di Alkitab ini seolah-olah seperti ini. Walaupun Yesus itu Allah, tapi Yesus mau merendahkan dirinya. Mau mengosongkan dirinya. Merendahkan diri itu maksudnya mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri menjadi manusia. Nah, ini logikanya walaupun tetapi. Logika walaupun tetapi. Jadi kadang-kadang kita lihat ya, walaupun dia suatu orang presiden, tapi dia mau datang ke rumah rakyat jelata, makan bersama dengan rakyatnya. Ini kalau di Tiongkok ini sering seperti itu. Waktu tahun baru Imlek, wah Perdana Menteri, ya, Presiden makan bersama dengan buruh. Waduh, rendah hati. Ya. Beberapa tahun yang lalu ya, ini anak presiden nih, anak presiden Indonesia di Singapura, nggak punya mobil pribadi, malah apa? Naik MRT. Ya, ini padahal sebetulnya bagi kita ya biasa-biasa aja ya. Tapi mungkin bagi orang Asia, wah luar biasa ya. Suatu orang presiden begitu tinggi ya, anak presiden, tapi waduh, naik bis, naik MRT, ya, merendahkan dirinya. Ya. Nah, ini logika kita seperti itu ya. Tapi sebetulnya Alkitab ini lain. Alkitab ini bukan artinya ini bukan cuman walaupun tetapi. Tapi Alkitab ini artinya seperti ini. Justru karena dia adalah Allah, dia mau mengosongkan dirinya. Nah, ini logika Alkitab. Jadi Tuhan dengan manusia bedanya di sini. Jadi kalau ayat ini mau diterjemahkan secara lebih tepat, artinya kurang lebih seperti ini. Justru karena Yesus itu Allah, Yesus mau mengosongkan dirinya. Artinya seperti itu. Bukan walaupun dia Allah, dia mau mengosongkan diri, tapi justru. Kalau manusia walaupun kamu presiden, kamu mau makan sama saya. Waduh, tapi justru karena dia Allah, dia mau mengosongkan dirinya, bahkan dia mau menjadi seorang hamba. Nah, di Alkitab ini dilihat ya, ini tambah lama tambah mengosongkan diri ini. Menjadi seorang hamba, menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Dan kemudian mati. Bukan cuma mati di kayu salib. Jadi ini pengosongan diri yang total. Yesus merendahkan dirinya. Ya.
Yesus percaya sepenuhnya kepada Allah, taat sepenuhnya kepada Allah, dia merendahkan dirinya, terus mengosongkan dirinya. Tapi Alkitab justru mengatakan dengan Yesus mengosongkan dirinya, maka dia diisi. Dengan Yesus merendahkan dirinya, maka dia dinaikkan. Nah, ini logika manusia dengan Tuhan bedanya di sini. Manusia itu nggak kepingin kosong, terus menumpuk. Kalau kurang uang, terus cari uang. Kalau kurang nama baik, terus cari nama baik. Kalau kurang kasih sayang, terus menimbun kasih sayang. Manusia itu maunya menumpuk, terus mengisi, terus sampai penuh. Nah, kalau kepenuhan, kelimpahan nggak apa-apa. Yang penting saya penuh. Orang lain kosong nggak apa-apa. Tapi Tuhan itu mengosongkan dirinya untuk orang lain. Nah, ini bedanya manusia dengan Tuhan. Manusia ingin terus meninggikan dirinya. Jadi hidup itu seperti naik lift gitu ya. Dari lantai bawah terus ke lantai atas. Dulu saya cuma pegawai. Nah, sekarang akhirnya asisten direktur. Nanti saya menjadi direktur, menjadi CEO. Nah, terus naik, promosinya naik. Tapi Tuhan itu jalannya malah turun. Dari Allah mau menjadi manusia. Nah, begitu. Tapi justru manusia dengan menaikkan diri akhirnya direndahkan. Dengan mau menimbun semuanya akhirnya dikosongkan. Tuhan dengan mengosongkan diri justru diisi. Dengan menurunkan diri justru naik. Nah, ini bedanya logika Alkitab dengan logika kita. Begitu. Ya. Logika kita dengan logika Alkitab bedanya di sini. Jadi Tuhan itu terus-menerus mau merendahkan dirinya sehingga dia dinaikkan. Sehingga dia bisa diisi. Nah, Yesus merendahkan dirinya, Yesus menjadi sama seperti kita. Ya. Yesus menjadi sama seperti kita, dan Yesus juga mengalami gitu. Mengalami apa artinya dia takut. Walaupun ketakutan Tuhan Yesus itu adalah ketakutan yang tidak menguasai Tuhan Yesus. Yesus mengalami apa artinya dibayangi dengan kematian. Yesus mengalami apa itu artinya ya hidup hanya berbantalkan pada batu. Karena tidak memiliki tempat tinggal tetap. Yesus mengalami bayang-bayang dari kematian yang menakutkan. Tetapi di dalam ketakutan itu Yesus berserah. Percaya kepada Bapa. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi Yesus mengosongkan diri ini mau menunjukkan cintanya kepada Bapa dan cintanya kepada manusia. Jadi dia mengosongkan dirinya. Nah, akhirnya dia mengosongkan dirinya, apa yang terjadi, saudara? Dia mati di atas kayu salib. Tetapi yang luar biasa itu adalah apa? Dia mati di atas kayu salib, kelihatannya hidupnya sudah habis. Kelihatannya hidupnya sudah KO ya, sudah game over. Tetapi akhirnya dia menang. Dia menang, dia memperoleh hidup yang baru. Hidup kekekalan, hidup yang dibangkitkan. Jadi dia bisa malah mengalahkan monster. Nah, tadi kita tidak bisa mengalahkan monster. Kita takut mati. Kita takut habis-habisan. Kita takut neraka. Akibatnya monsternya yang menguasai kita. Sekarang Yesus mengosongkan diri, sepertinya dia ditaklukkan sama monsternya. Tapi malah monsternya itu dimakan sama Tuhan Yesus dari dalam. Kematian itu malah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Hidup Tuhan Yesus itu menjadi hidup yang tidak bisa rusak. Tidak bisa binasa. Dia hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang tidak mengalami kebusukan. Sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, mengapa seperti ini? Rahasianya di mana? Rahasianya. Nah, rahasianya adalah mengosongkan diri itu berarti hidup dengan kasih. Allah adalah kasih. Ya, Alkitab bilang Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih itu artinya apa? Allah mengosongkan dirinya. Itu Allah adalah kasih memberi. Tapi kasih itu kekal. Sehingga waktu mengosongkan diri, kita justru malah diisi. Nah, ini namanya logika cinta kasih. Kasih itu mengosongkan diri baru diisi, itu kasih. Kalau egoisme itu mengisi terus tanpa mau mengosongkan diri, itu egois namanya. Akibatnya semuanya hilang. Ya. Nah, kasih di dalam Alkitab itu dikatakan apa? Dalam Alkitab itu menarik ya. Alkitab satu pihak berkata kasih tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Tapi Alkitab juga bilang kasih itu berkorban. Tidak ada kasih yang lebih besar dari orang yang mengorbankan dirinya untuk sahabatnya. Loh, kok bisa seperti itu? Ini kok rasanya kontradiksi ya. Kasih satu pihak itu kekal,
Satu pihak berkorban. Nah, itu bukan kontradiksi. Karena ini diselesaikan lewat kematian dan kebangkitan. Justru lewat mengosongkan diri, kita diisi. Nah, ini kasih daripada Tuhan Yesus. Ya, mengosongkan diri untuk diisi. Nah, kalau kita kita dulu berpacaran ya, atau sekarang kita dalam menikah ya, cinta kasih itu selalu seperti itu, mengosongkan supaya diisi. Itu cinta kasih itu selalu seperti itu. Ya. Kita tidak mau mementingkan diri kita sendiri. Kita mau mengorbankan kepentingan kita untuk anak kita, untuk istri kita atau suami kita. Akibatnya kita malah memperoleh kasih yang lebih besar, gitu ya. Ya. Nah, ini adalah kasih itu yang dari Tuhan. Nah, ini Allah yang mau menjadi manusia. Allah yang mau mengosongkan dirinya, berserah sepenuhnya kepada Bapa, sehingga dia memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang bagian yang terakhir, manusia bagaimana menjadi seperti Allah. Jadi sebetulnya manusia menjadi seperti Allah itu merupakan hal yang baik sebetulnya, bukan hal yang jelek. Asal dengan cara yang benar. Jadi setan waktu menggoda Adam dan Hawa, kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Itu sebetulnya ya, perkataan setan itu ada benarnya. Menjadi seperti Allah itu yang akan diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi caranya itu menipu. Cara setan itu menipu. Tapi Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa sempurna. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita menjadi seperti Allah. Begitu. Nah, Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk menjadi seperti Allah. Nah, bagaimana kita menjadi seperti Allah? Nah, paling tidak ada dua cara. Kita menjadi seperti Allah dengan seperti Tuhan Yesus, mengosongkan diri kita, merendahkan diri kita. Nah, mengosongkan diri kita itu artinya apa ya? Kalau Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, ya jelas saja kita mengerti. Dia Allah, lalu mengosongkan diri jadi manusia. Nah, itu kita mengerti. Nah, sekarang manusia mengosongkan diri jadi apa? Masa manusia mengosongkan diri jadi monyet? Tidak mungkin, ya kan? Manusia mengosongkan diri, itu artinya kita menjadi diri kita sendiri. Mengosongkan diri itu artinya mengakui. Mengakui apa? Bahwa kita ini nggak mampu. Mengosongkan diri itu adalah mengosongkan diri dari apa, saudara? Dari kesombongan kita. Dari rasa aman yang palsu. Kita mesti bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang membuat kita merasa paling aman? Coba, apa yang membuat kita merasa paling aman? Nah, seringkali begitu orang Kristen mau merenungkan ya. Apa yang membuat kita merasa paling aman? Itu seringkali kita menemukan sebetulnya yang membuat kita merasa paling aman itu bukan Tuhan. Yang membuat kita merasa paling aman itu mungkin apa? Mungkin kekayaan kita, tabungan kita di bank, mungkin muka kita yang cantik, mungkin keluarga kita, mungkin pelayanan kita, bisnis kita, mungkin kepintaran kita. Sebetulnya itu. Nah, di sini masalahnya. Rasa amanmu di mana? Nah, rasa aman ini yang membuat kita, rasa aman yang palsu, itu membuat kita nggak bisa mengosongkan diri. Nah, Tuhan Yesus minta kita mengosongkan diri berarti apa? Rasa aman yang palsu ini mesti dibuang. Nah, itu bukan berarti ya orang Kristen menjadi jatuh miskin, mesti miskin atau mesti jelek atau mesti bagaimana, bukan. Tapi kita tidak lagi bergantung secara tidak sehat kepada barang-barang di dunia ini. Nah, kita mau nggak berefleksi, rasa aman kita di mana? Apa yang membuat kita itu paling merasa terhibur? Nah, kita buang ini. Supaya apa? Nah, ini penting. Ini yang kedua. Tadi saya bilang ya, menjadi seperti Tuhan itu dua cara. Yang pertama mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya apa? Membuang rasa aman yang palsu. Mengosongkan diri membuat rasa aman yang palsu supaya apa? Supaya kita bisa menerima Tuhan sendiri. Supaya kita bisa menerima hadiah yang adalah Tuhan. Jadi hari Natal, seperti yang tadi saya bilang, itu hari di mana Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia itu artinya Allah mau memberikan dirinya sebagai hadiah buat kita. Jadi Natal itu soal hadiah juga. Kita mau menerima hadiah dari Tuhan. Bagaimana cara kita menerima hadiah dari Tuhan?
Kosongkan hatimu dari rasa aman yang palsu, dari kesombonganmu, dari ketakutanmu, dan biarlah hatimu diisi oleh Tuhan, menerima Tuhan. Nah, ini sebetulnya sama seperti orang yang jatuh cinta, sama seperti orang yang mengasihi orang lain. Waktu saya menikah dengan istri saya mesti kosongkan diri saya, ya, dari ingat-ingat, misalnya nih ya, kalau saya dulu punya pacar atau apa, saya mesti kosongkan diri saya dari kesetiaan atau kasih dengan pacar yang dulu misalnya. Hati saya mutlak buat istri saya. Nah, kita sekarang mau menerima Tuhan, ya, mau menerima Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kepada dirinya kepada kita. Nah, ini hari Natal, artinya hari Natal. Panggilan daripada hari Natal, ya, itu adalah panggilan buat kita semua. Mau gak kita menerima Tuhan? Jadi menerima Tuhan Yesus itu bukan cuma buat orang yang belum Kristen. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu juga untuk orang Kristen tiap hari. Kita mesti berkata pada Tuhan, Tuhan, saya mau menerima anugerah Tuhan. Saya mau menerima Tuhan sendiri. Saya mau menjadikan Tuhan yang paling berharga di dalam hidup saya. Nah, kita seringkali diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami ketidakpastian. Untuk mengalami pandemi seperti ini, ya, mengalami ketidakpastian di mana hidup ini jadi tiba-tiba itu menakutkan. Gitu. Kita tidak bisa kontrol apa yang terjadi besok. Ya. Kita tidak bisa kontrol kesehatan kita, masyarakat kita. Tiba-tiba kita disadarkan kita ini lemah. Nah, saat seperti ini itu saat dimana kita bilang pada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Rasa aman saya adalah rasa aman di dalam Tuhan sendiri. Saya mau menerima Tuhan. Nah, waktu kita mengosongkan diri, kita menerima Tuhan, ya. Nah, kita malah menjadi seperti Tuhan Yesus akibatnya. Nah, sekarang yang terakhir, ya, yang terakhir sekali. Yang terakhir, waktu kita mengosongkan diri mau menjadi seperti Tuhan, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Nah, kita mesti bertanya. Pada saat kita menerima Tuhan, kita mesti bertanya, Tuhan, sekarang Engkau mau saya bekerja bagaimana buat dirimu? Saya harus melayani siapa? Jadi sekarang saya tidak lagi mengucapkan pada diri saya sendiri. Tapi setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai milik pusaka saya, nah apa yang saya mesti kerjakan? Tuhan bagaimana mau menolong diri saya? Nah, kita mengosongkan diri buat orang lain. Nah, ini artinya kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saat kita menerima kasih Tuhan yang besar, kasih ini kita bisa salurkan ke orang lain. Kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya, gerakkan hati saya, supaya saya bisa mengasihi orang lain. Nah, supaya saya bisa melayani orang lain. Sekali lagi, ya, ini PR-nya ya. Jadi PR-nya buat kita, mau nggak kita lihat rasa aman kita di mana? Ya, rasa aman kita di mana? Dan kita diajak untuk setiap saat menerima kasih Tuhan. Setiap saat bercukup hanya di dalam Tuhan saja, walaupun ya kelihatannya hidup kita ini berantakan. Walaupun kita tidak mengerti kenapa seperti ini. Dan saat kita tidak mengerti hidup kita, saat kita tidak merasa aman, ya, kita kosongkan diri kita dari ketidakpercayaan kita, dari kepahitan kita, dari kekhawatiran kita, dan kita mau menerima Tuhan. Ya. Untuk menerima itu mesti dikosongkan. Kalau di dalam gelas saudara, ya, saudara sekarang memegang gelas, lalu gelas saudara itu ada air putih, ya, air putih yang kurang enak, ya, yang mungkin kotor. Saya punya anggur yang usianya sudah 100 tahun lebih. Saya mau kasih ke saudara, ini harganya mahal. Apa yang mesti saudara lakukan? Buang air putih yang kotor tadi. Kosongkan gelasmu supaya dia diisi. Nah, demikian juga dengan kita. Nah, marilah kita bersama-sama menerima anugerah Natal ini. Ya, mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, meskipun saya sering kali merasa memiliki rasa aman yang salah, saya mau mengejar Tuhan. Saya mau ingatkan diri sendiri bahwa hadiah yang paling besar adalah Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu Tuhan mampukan saya untuk dengar-dengaran dengan kehendak Tuhan. Untuk melayani Tuhan dan orang lain lewat saya dikendalikan oleh Tuhan sendiri.
Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu ini mengajak kami, Tuhan, untuk mengerti bahwa kami seperti Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah, menuhankan diri kami sendiri. Akhirnya kami kecewa. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan malah menjadi seperti manusia. Tuhan malah mau mengosongkan diri supaya kami meneladani Tuhan dengan mengosongkan diri supaya kami diisi. Mampukan kami ya Tuhan untuk melepaskan diri kami dari rasa aman yang palsu. Dari rasa aman yang palsu sehingga kami bisa menerima Tuhan dengan benar. Mampukan kami juga untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kuatkan kami dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, oke, sekian dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, sampai ketemu di waktu yang akan datang ya. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.